China sudah mulai memberikan stimulus. Dan harapannya dengan stimulus tadi, ekonomi China akan revival. Dan kalau ekonomi China revival, ya maka akan berdampak positif juga bagi Indonesia. Ya, dia tahu bahwa untuk memenangkan vote, dia harus membuat kebijakan yang populer, ya, yaitu dengan menurunkan tarif. Makanya kemarin pun kita kaget gitu, Bank Indonesia turunin suku bunga, padahal kan The Fed belum turunin suku bunga lagi. Kita sebagai smart investor justru harus berpikir sebaliknya. Ya, di mana opportunity itu muncul ketika orang lain pesimis. Ya, saya akan mencoba untuk memulai dari pembahasan makro. Ini kita anyway, mungkin saya akan sekitar 30 menit aja. Jadi nanti kita supaya lebih banyak diskusi dan tanya jawabnya ya. Oke, next. Nah, jadi kalau kita bicara market di tahun 2025 nih, Smart Investor Bareksa, saya melihat bahwa peran Trump ini akan cukup mendominasi pergerakan pasar saham. Nah, di mana kita sama-sama tahu bahwa Donald Trump ini baru dilantik gitu ya, di tanggal 20 Januari 2025, tapi sudah banyak gebrakan yang dilakukan oleh Donald Trump. Nah, kita lihat apa aja. Boleh di next, tolong? Ya, pertama, keluar dari Paris Agreement. Ya, kemudian yang kedua, next, mencabut insentif green energy yang sudah banyak digelontorkan saat pemerintahan Joe Biden. Yang ketiga, ya, mendeportasi imigran gelap. Yang keempat, meminta The Fed untuk menurunkan suku bunga. Dan yang terakhir adalah mengancam menerapkan tarif impor ke beberapa negara. Nah, yang poin kelima ini nih yang nanti akan banyak berhubungan dengan pergerakan pasar saham. Ya, next. Ya, jadi slogan yang banyak atau sering digunakan oleh Donald Trump adalah drill baby drill ya. Nah, ini mengindikasikan bahwa Donald Trump ini memang tidak suka dengan renewable energy. Makanya nggak lama setelah Donald Trump ini dilantik, dia langsung menandatangani untuk keluar dari Paris Agreement. Ya, padahal kita sama-sama tahu nih bahwa US sendiri merupakan salah satu yang inisiator dalam Paris Agreement. Ya, tapi nggak lama kemudian Donald Trump ini langsung menandatangani untuk keluar dari Paris Agreement. Ya, dan nggak hanya itu aja, kita juga tahu bahwa Donald Trump ini mencabut kebijakan EV, ya, yang tadinya banyak digelontorkan oleh Joe Biden dan memfreeze budget yang belum di spending. Ya, next. Nah, demikian pula ya, Donald Trump ini juga mencabut subsidi sebanyak $7.500 per kendaraan yang sebelumnya ini digelontorkan oleh Joe Biden, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman bertanya, Ko Rifan, bukannya kita sama-sama tahu kan kalau di US produsen EV terbesar siapa? Tesla. Tesla punyanya siapa? Elon Musk. Elon Musk adalah suksesornya si Donald Trump, gitu kan ya, tim ses lah bilangnya. Nah, tapi kenapa kok dicabut? Bukankah itu akan mematikan Tesla? Ya kan? Nah, banyak pertanyaan seperti itu. Mungkin kalau kita berpikir satu langkah, iya, betul. Ya, akan sedikit menyulitkan Tesla. Tapi, kalau kita lihat lebih panjang lagi, sebenarnya ini adalah langkah Trump untuk mematikan China. Ya, kenapa? Karena, subsidi $7.500 dicabut. Ya, berarti kan BYD juga sama nih, ya kan? Nah, bukan hanya itu, tapi tarifnya juga dinaikkan. Jadi ibaratnya harga mobil China di US itu akan jauh lebih mahal daripada Tesla itu sendiri. Gitu. Jadi Elon Musk bilang nggak apa-apa, saya 7.500-nya itu dicabut, tapi si BYD dan kawan-kawannya ya itu akan kalah sama saya gitu. Nah, tapi suksesnya Tesla ini kemungkinan hanya akan ada di US aja. Kenapa? Karena market China kita sama-sama tahu udah jauh lebih luas ya kalau dari segi populasi dah. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kemungkinan posisi China sebagai leader di dalam market EV ini akan tidak tergoyahkan, akan semakin merajai gitu. Jadi peta persaingannya adalah Tesla akan menjadi raja di US. Tapi kalau untuk di global, ya merek-merek China seperti ya BYD salah satunya ini yang akan merajai. Ya termasuk ya kita sama-sama tahu sudah mulai penetrasi juga ke Indonesia gitu.
Ya bahkan kemarin sedikit cerita saya baru mengadakan in-house training ya di Astra dan saya baru ngeh. Kenapa? Karena sebelahnya kantor Astra persis itu dibuka kantornya BYD seperti itu. Jadi kayak wow ini perang terbuka ya gitu loh. Ya jadi ini benar-benar kayak gebrakan daripada China ya. Next lagi. Ya, next. Ya, nah yang saya suka dari Trump ya salah satunya adalah Trump ini tegas dalam hal perang. Ya, jadi kalau misalkan di zamannya Joe Biden ini banyak disupport ya untuk Israel dan segala macam gitu ya ke Ukraine, Trump ini nggak suka perang. Ya, jadi beliau dengan tegas mengatakan bahwa kita tidak akan men-spend lagi untuk mensupport Israel ataupun Ukraine. Dan kita sama-sama tahu bahwa Israel dan Palestina sudah melakukan gencatan senjata. Jadi ibaratnya satu perang udah mulai cooling down, ya. Tapi masih ada satu lagi nih yang belum selesai, yaitu adalah Rusia dan Ukraine. Nah, tapi kalau saya berkeyakinan bahwa Donald Trump akan punya senjata gitu ya untuk mendamaikan dalam tanda kutip Rusia dan Ukraine dengan kekuatan diplomatiknya. Ya, jadi kita bisa sama-sama berharap kalau di 2024 ya kita banyak mendengar tentang perang inilah, perang itu, bahkan mungkin dari 2022 ya teman-teman ya. Dari 2022 kan Rusia Ukraine, kemudian 2024, 2023, 2024 Israel dan Hamas gitu ya. Nah 2025 ini kita mungkin bisa berekspektasi bahwa ya perang itu akan sedikit cooling down ya. Next. Nah, ini yang juga akan berdampak pada market Indonesia adalah Trump itu sebenarnya memaksa urge gitu ya. Urge the Fed untuk menurunkan suku bunga karena Trump ini adalah pro pertumbuhan. Jadi sebenarnya dia menginginkan the Fed untuk menurunkan suku bunga. Nah, tapi pertanyaannya apakah mungkin? Nah, nanti kita akan jawab ya. Next. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat dari konsensus ya, saya setuju dengan Pak Yusman tadi ya bahwa the Fed ini kemungkinan masih akan menurunkan suku bunga. Kenapa? Yang pertama, ya kita sama-sama tahu bahwa inflasi per Desember kemarin turun. Ya meskipun ini masih sifatnya arguable. Ya jelaslah turun, soalnya kan Donald Trump belum menjalankan kebijakannya dan mungkin baru akan terpilih baru akan kelihatan di Januari, Februari, dan seterusnya. Iya, betul. Tapi nanti saya ada data juga bahwa kenaikan inflasi itu tidak semenakutkan yang dibayangkan oleh banyak orang nih, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau sampai dengan saat ini, banyak konsensus, banyak ekonom meyakini bahwa boleh naik sekali, ya. Teman-teman investor bisa lihat di yang saya highlight itu ya, kemungkinan itu di bulan Juni dan Juli ya the Fed akan memangkas suku bunga sebanyak 25 basis point lagi dan kemungkinan menjelang akhir tahun yaitu di bulan Oktober dan Oktober atau Desember juga akan menurunkan suku bunga 2 kali lagi seperti itu. Nah, jadi tadi saya setuju juga dengan Pak Yusman bahwa kemungkinan ya Bank Indonesia akan mengikuti sebanyak 2 kali juga ya. Next. Nah ini yang saya suka nih teman-teman. Ya jadi Donald Trump ya begitu terpilih itu juga langsung melakukan gebrakan ya, yaitu dengan mengancam untuk menaikkan tarif ke banyak negara ya. 3 yang paling besar adalah Kanada, Meksiko, dan China, di mana Trump ini mengancam untuk menaikkan impor ke Kanada dan Meksiko itu sebesar 25% dan tarif tambahan ke China itu tambahan 10%. Ya, tapi ini sebelum negosiasi nih. Ya, setelah negosiasi, next lagi, boleh? Next lagi. Nah, setelah negosiasi ya ditunda hanya sehari setelah berita itu muncul. Ya, nah, jadi yang bisa kita pelajari di sini adalah Donald Trump ini pebisnis, teman-teman. Ya, dia tahu bagaimana menggunakan kekuatannya, powernya untuk mempengaruhi negara-negara lain. Ya, jadi dia bilang, oke, Kanada, Meksiko, ya, you punya imigran, ya, kalau enggak, kita akan naikkan tarif seperti itu. Ya, jadi dia menggunakan senjata tarif untuk
untuk melaksanakan kehendaknya dia gitu. Dan ini berhasil sampai dengan sejauh ini. Nah, tapi ya pinternya Trump apa? Dia bilang kita tunda kenaikan tarifnya, bukan di cancel, tunda selama 1 bulan. Nah, jadi kita nggak tahu nih bulan depan bisa jadi ceritanya bakal beda lagi. Nah, tapi di sini yang saya mau katakan adalah kekuatan Trump ini memang, atau Trump efek ini memang real. Jadi dia akan menggunakan kekuatan diplomatis, dan salah satu senjata yang akan digunakan adalah tarif. Ya, Indonesia sendiri sampai dengan saat ini belum ya. Cuman ada kekhawatiran dengan langkah Indonesia masuk ke dalam BRICS. Ya, ini apakah akan dikenakan tarif oleh Trump dan sebagainya, ini kita masih belum tahu. Tapi kalau yang kita lihat adalah Pak Prabowo dan juga Donald Trump ini punya hubungan interpersonal yang cukup baik gitu ya. Jadi I think harusnya nggak yang sampai setinggi Kanada ataupun Meksiko. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih kok Trump begitu terpilih ya? Langsung nyerangnya adalah Kanada, Meksiko, dan China. Ada yang tahu nggak kenapa, teman-teman investor? Kenapa begitu terpilih? Yang dipilih untuk pertama kali tarifnya dinaikkan itu adalah Kanada, Meksiko, dan China. Ada yang bisa tahu? Nggak ada? Oke, saya langsung ya ke slide berikutnya. Next. Nah, jawabannya adalah karena ini. Boleh di next sekali lagi? Ya, karena Meksiko, Kanada, dan China, based on data, adalah negara yang paling banyak ya melakukan ekspor ke US. Dan Donald Trump tidak suka. Ya, makanya dia nggak pingin impor US dari Kanada, kemudian Meksiko dan China ini terlalu banyak. Makanya dia mengancam dengan menaikkan tarif. Dan 3 negara ini yang benar-benar disasar oleh Donald Trump seperti itu. Ya, jadi sesuai dengan slogannya dia, yaitu Make America Great Again, dia pingin bahwa semua produksi itu dilakukan di dalam negeri. Seperti itu. Ya. Dan kenapa? Pertanyaan berikutnya, kalau misalkan kita berpikir ya, kenapa sih Donald Trump ini ingin menaikkan tarif? Apakah karena kurang kerjaan? Kayaknya nggak mungkin gitu ya. Nah, kita sama-sama tahu teman-teman ya, bahwa salah satu kebijakan Donald Trump yang yang cukup populer sehingga dia terpilih, tahu nggak apa? Dia ingin menurunkan corporate tax dari 21% menjadi 15%. Ya, sehingga harapan dia adalah laba dari perusahaan-perusahaan di US ini akan semakin besar, makin banyak lapangan pekerjaan tersedia. Tapi kan kalau kita lihat dari sudut pandang pemerintah US, waduh pendapatan gue berkurang nih, bener gak? Ya kan? Nah kalau gitu, dari mana ya gue bisa dapat duit? Tarif. Paham ya? Nah jadi bener-bener saya tuh saya juga kagum gitu dengan cara berpikirnya Trump gitu loh. Ya saya mencoba mencerna gitu. Kenapa ya Donald Trump ini benar-benar menggunakan tarif ini sebagai senjata? Oh, dia ini orang bisnismen. Ya, dia tahu bahwa untuk memenangkan vote, dia harus membuat kebijakan yang populer. Ya, yaitu dengan menurunkan tarif. Di saat kemarin Kamala Harris berencana untuk naikin tax. Dia bilang, "Oh enggak, kalau saya kepilih saya akan turunkan tax." Wah, langsung orang-orang pada senang dong. Ya kan? Tapi kan kalau kita pikir, wah berarti pendapatan negara akan berkurang. Oh, kalau gitu gimana ya tarif? Ya, jadi kita perlu berpikir nih gimana Trump 2.0 ini bekerja gitu ya. Next. Nah, dampaknya sekarang saya masuk adalah ke China nih, teman-teman. Ya, kita sama-sama tahu bahwa ya Trump dan China itu kayak Tom and Jerry gitu ya, nggak pernah akur. Bahkan udah bukan sekarang aja, tapi dari tahun 2018 gitu ya. Nah, di yang sebelah kiri ini ya barang-barang yang akan dikenakan tax ya, 200% untuk EV China yang tadi saya katakan, ya kemudian 25% untuk barang dari Meksiko dan Kanada. Nah, yang di sebelah kanan ini menggambarkan kemungkinan inflasi. Nah, kalau di sini berdasarkan konsensus ya, kemungkinan 3,7%. Nah, tapi 3,7% ini kalau Trump tidak menurunkan corporate tax tadi. Nah, tapi karena Trump menurunkan corporate tax ya, kemungkinan hanya akan ada di sekitar ya tetap di bawah 3%. Nah, jadi itu yang saya katakan bahwa Trump ini smart. Dia tahu bahwa dengan kebijakan dia mengenakan tarif ya, inflasi akan naik.
Kalau inflasi naik, dia nggak bisa maksa The Fed untuk nurunin suku bunga. Kata The Fed, enak aja loh, ya kan? Orang inflasi masih tinggi, kenapa gue harus turunin suku bunga kayak gitu? Nah, tapi dia mencoba untuk menyeimbangkan, ya, dengan cara apa? Dengan cara memangkas corporate tax dari 21% ke 15% tadi untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, jadi dia mencoba untuk membalance itu. Nah, makanya kenapa tadi sampai dengan saat ini ya para ekonom itu masih meyakini bahwa The Fed instead of Trump ini akan mengenakan tarif segala macam, tetap akan melakukan pemotongan 2 kali di tahun ini seperti itu. Ya, next lagi. Nah, jadi kita sama-sama tahu tadi ya saya katakan bahwa Trump ini sebenarnya emang nggak suka dengan China gitu. Nah, kebijakan Trump untuk mengenakan tarif tambahan ke China ya ini akan melemahkan ekonomi China. Ya, di mana kita bisa lihat di sebelah kiri PMI itu adalah Purchasing Manufacturing Index, itu masih di bawah 50, artinya masih pesimis. Kemudian yang di sebelah kanan kita bisa sama-sama lihat bahwa China retail sales ini juga turun nih di tahun 2024. Bahkan teman-teman bisa lihat it's still lower than pre-pandemic. Ya, jadi kita bisa melihat gitu ya bahwa kalau ekonomi US kemungkinan akan rebound ya di eranya Trump, tapi saya melihat bahwa China ini masih akan struggling nih di tahun 2025. Next lagi. Dan bukan hanya dari retail sales-nya juga, tapi kita lihat bahwa housing price ya, di mana kita tahu GDP China ini agak unik nih ya. Kontribusi daripada properti itu besar kalau kita ngomong GDP China. Dan kalau kita lihat dari housing price itu turun di tahun 2024 ya, mulai dari oversupply plus weak buying power. Kelihatan tadi retail sales-nya turun, ya retail aja turun, apalagi rumah, kasarnya seperti itu. Ya, jadi ini menggambarkan bahwa ya China kemungkinan masih akan melemah di tahun 2025 ini. Next. Nah, mengantisipasi hal itu, ya pemerintah China nggak tinggal diam. Dia tahu kalau saya tidak melakukan apapun, ya China akan terus melemah. Akhirnya apa? Dia bilang, oke, kita akan keluarkan stimulus ya dengan nilai 3 triliun yuan kalau saya nggak salah ingat. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman lihat ya, di sini ada hubungan antara harga saham di China dengan insentif yang diberikan ya. Nah, makanya kemarin ketika China mengumumkan untuk mengeluarkan stimulus, ya harga saham China naik seperti itu. Ya, nah tapi dampaknya ke Indonesia apa sih? Next. Nah, ini ya. Jadi dengan kebijakan pemerintah China untuk memberikan stimulus, ya ini memberikan harapan bahwa meskipun terjadi perang dagang, ya ekonomi China setidaknya bisa bangkit kembali dengan stimulus tadi. Nah, ada korelasi yang positif antara ekonomi China dengan ekonomi Indonesia, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Indonesia dan China ini adalah negara dagang, partner dagang yang nilainya itu cukup besar, sangat besar bahkan. Nah, jadi China economic recovery will help Indonesia recovery, gitu. Nah, jadi teman-teman kebayang ya bahwa US udah punya senjatanya supaya ekonominya bangkit lagi ya di eranya Donald Trump. Sementara China juga masih struggling, tapi China sudah mulai memberikan stimulus. Dan harapannya dengan stimulus tadi, ekonomi China akan revival. Dan kalau ekonomi China revival, ya maka akan berdampak positif juga bagi Indonesia. Ya, jadi hubungannya seperti itu. Next lagi. Nah, kalau tadi kita udah bicara US, udah bicara China. Nah, sekarang kita bicara Indonesia nih, ya. Kalau di Indonesia sendiri, ya, sebenarnya kalau kita bicara ekonomi, secara kasat mata masih fine-fine saja. Tapi kalau kita lihat di lapangan, sayangnya enggak demikian. Salah satu yang bisa kita lihat adalah dari inflasi yang terus turun selama 6 bulan atau 7 bulan berturut-turut. Bahkan di Januari 2025, kalau tadi Pak Yusman mengatakan di Desember 1,57, di Januari itu udah 0,7%, Bapak dan Ibu. Bahkan sudah deflasi sebenarnya secara bulanan. Nah, cuma memang ini sifatnya masih arguable.
Ya, kenapa? Karena kalau misalkan Bapak Ibu tahu di bulan Januari dan Februari ada diskon apa? Tarif listrik ya sebesar 50%. Nah, tujuan dari pemerintah ini sebenarnya baik ya. Dikasih tarif diskon ya supaya masyarakat ini belanja. Katakanlah misalkan kalau satu rumah tangga bayar token listrik misalkan 500.000. Nah, dengan tarif listrik tadi mungkin 250.000. Harapannya dia punya 250.000 sisa untuk dia belanja nih. Nah, tapi ya yang bikin penasaran kemarin adalah nggak dibelanjain dong. Ya, saya juga nggak tahu ini ada fenomena apa gitu kan. Apakah mungkin ada yang bilang ya satu karena kan PHK lagi di mana-mana. Ya, jangan-jangan nanti saya kena PHK nih dari perusahaan saya. Maka meskipun ada diskon tarif listrik, udahlah saya nabung aja. Itu kalau kita pikir dari sudut pandang positif. Tapi kalau kita pikir dari sudut pandang negatif, tahu nggak kenapa? Judul. Ya. Nah, jadi ya, apalagi kalau misalkan ya mohon maaf kalau misalkan di masyarakat di menengah bawah gitu ya banyak yang terjerat judul kan. Jadi meskipun dia dapat tarif diskon listrik 50%, dia tetap nggak punya duit gitu loh. Ya, jadi nggak belanja. Nah, itulah yang kemudian membuat inflasi Indonesia drop gitu. Nah, kita sama-sama lihat nanti apakah di bulan Februari, Maret ini akan revive. Nah, yang menariknya adalah next. Oh, sebelum ke sini saya mau cerita dulu. Menariknya adalah beberapa hari sebelum pengumuman inflasi itu turun, ya, tahu nggak Bank Indonesia tadi menurunkan suku bunga. Nah, jadi di sini sebenarnya kalau saya melihatnya Bank Indonesia ini tahu gitu bahwa inflasi akan turun sedalam itu. Makanya kemarin pun kita kaget gitu, hah? Bank Indonesia turunin suku bunga, padahal kan The Fed belum turunin suku bunga lagi, ya kan? Nah, jadi di sini kita melihat bahwa kemungkinan Bank Indonesia tahu nih inflasi bakal turun di Januari dan Februari, ya kan? Nah, Bank Indonesia mencoba untuk menurunkan suku bunga supaya apa? Supaya inflasi ini naik, tapi ternyata nggak demikian. Nah, yang menariknya juga adalah kalau kita lihat dari data DPK di perbankan itu naik, Bapak Ibu. Ya, jadi ya hipotesa bahwa masyarakat ini nggak spending dan lebih memilih untuk saving. Ya, itu benar adanya seperti itu ya. Jadi apa ya? Ya kita masih sama-sama berharap gitu dengan diskon-diskon pemerintah ini ya masyarakat itu spending. Ya cuman kayaknya karena uncertainty itu masih masih tanda tanya gitu. Nah, pengaruhnya ke pasar saham Bapak dan Ibu ya. Melihat bahwa inflasi Indonesia terus turun, kemudian juga nanti saya akan bahas juga sedikit tentang politik ya, di mana kinerja 100 hari ada ketidakpuasan lah dengan kinerja 100 hari Pak Prabowo dan Gibran ya. Ini membuat investor asing terus melakukan penjualan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat dari bulan Oktober, November, Desember, Januari dan masih berlanjut di Februari ini ya. Investor asing itu terus melakukan penjualan atau kita kenal dengan istilah net sell. Dan kalau kita ambil selama 1 tahun, angkanya tuh nggak kecil Bapak Ibu, 37,8 triliun rupiah. Yaitu bukan jumlah yang kecil. Ya, jadi jumlahnya itu masif. Nah, tapi beruntungnya adalah kalau kita lihat ya, terutama di Februari ya itu udah mulai agak ngerem-ngerem dikit. Ya. Nah, pertanyaannya siapa yang paling banyak dijual? Ya, salah satunya adalah perbankan. Nah, makanya nggak heran kalau misalkan saham-saham kayak Bank BRI, Bank BCA, Bank BNI, Bank Mandiri, ya, selama 1 bulan, mungkin beberapa minggu terakhir, harga sahamnya turun. Ya, karena ya terus terjadi capital outflow. Ya, tapi bagaimana ke depannya nanti saya akan bahas di slide berikutnya. Next. Nah, ini ya, banyak yang di sosial media dia bilang, wah IHSG crash nih, udahlah saya tutup aplikasi aja lah, saya bukanya akhir tahun gitu ya. Ayo ngaku siapa di sini yang kayak gitu, mudah-mudahan enggak ya. Ya. Nah, jadi banyak yang bilang, wah IHSG awal tahun masih 7.100-an, sekarang udah 6.600-an, udahlah males tutup aplikasi aja gitu kan. Nah, memang kalau kita lihat by data ya, IHSG ini udah turun 7,4% secara year to date gitu. Ya, tapi ya Bapak Ibu lihat di tahun 2024 kalau kita perhatikan siapa sih top gainernya IHSG
itu didominasi oleh saham-saham konglo kita bilangnya, ya, saham-saham yang terafiliasi dengan KPP. Ya, ada TPIA, ada brand, ya, kemudian ada di situ ya ada TPIA, ya, kemudian ada saham-saham konglo lah, PANI, ya, Aman Mineral. Jadi saham-saham yang punya market cap besar dan ya harga sahamnya naik signifikan. Ya, mungkin beberapa smart investor di sini tahu ya tujuannya apa. Tujuannya adalah supaya bisa masuk ke MSCI Index, ya, kayak brand, PTRO, Cuan itu kan memang didorong gitu ya supaya bisa masuk ke MSCI Index. Nah, cuma beberapa hari lalu kita dengar kabar gitu bahwa saham-saham seperti brand, kemudian PTRO, Cuan, ya, itu tidak masuk ke dalam indeks MSCI, dan itu kemudian membuat harga sahamnya itu turun, ya, habis-habisan. Ya, kayak misalkan kalau kita bicara misalkan PANI dari 19.000 ke 10.000, 11.000-an. Ya, brand juga turun sekitar 40% seperti itu, ya. Dan ya tadi saham-saham yang tadinya menjadi top gainer, ya, di tahun 2025 bulan Februari ini berbalik menjadi top loser seperti itu. Dan yang menariknya adalah kalau ditanya apakah IHSG 7.100 di bulan Desember 2024 itu real, menurut saya tidak, Bapak dan Ibu. Ya, kenapa? Karena tadi banyak didorong oleh saham-saham konglo tadi. Ya, sehingga menurut saya kalau kita exclude ya saham-saham tersebut, ya, DSSA, TPIA, brand, PANI, Aman, BRMS, Dinet, ya, itu menyumbang kurang lebih sebesar 400 poin. Jadi kalau waktu itu IHSG 7.100-an kita kurangi dengan 400-an, ya sebenarnya IHSG realnya itu harusnya ada di 6.600, 6.700. Dan persis di posisi sekarang. Jadi kalau ditanya apakah crash, menurut saya enggak. Menurut saya justru inilah level IHSG yang realnya tuh sekarang gitu, 6.600, 6.700-an. Nah, ini good sign atau bad sign? Ya, bisa dua-duanya. Bad sign karena mungkin ini mempengaruhi psikologis investor. Ya kan, berita negatif di mana-mana. Wah, udahlah tadi ya, tutup ini aja lah. Ada kemarin salah satu akun bikin meme, ya, bukunya Benjamin Graham dibuang ke tong sampah gitu loh. Udahlah males gitu loh. Jadi kayak itu menggambarkan lagi pasrah gitu ya. Nah, cuma ya kita sebagai smart investor justru harus berpikir sebaliknya. Ya, di mana opportunity itu muncul ketika orang lain pesimis. Ya, dan nanti saya ada data, Bapak dan Ibu, ya, bahwa selama saya di market dari tahun 2008 sampai dengan 2025, berarti kurang lebih 16-17 tahun gitu ya. Belum pernah sekalipun IHSG mencatatkan return negatif 2 tahun berturut-turut. Dan setiap penurunan IHSG di 1 tahun tertentu, itu langsung akan dibalas dengan kenaikan yang lebih besar di tahun berikutnya. Nanti ada datanya. Ya, jadi di sini saya pengen menggambarkan bahwa bukan crash, tapi emang kita cuma balik ke titik normal gitu loh. Jadi kedepannya saya melihat market akan lebih efisien. Akan ada money flow yang berputar lagi. Kalau di 2024 ya uang ini banyak berputar di saham-saham konglo, ya, maka di 2025 ini akan berputar ke sektor lainnya. Nah, nanti kita bahas ya di part berikutnya. Next. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa investor asing juga melakukan penjualan ya dengan nominal yang sangat jumbo. Ya, tidak lepas dari ada ketidakpuasan ya terhadap 100 hari Pak Prabowo dan Gibran. Ya, 3 poin yang disorot adalah ketidakjelasan ibu kota negara, penambahan jumlah menteri yang gemuk yang dikhawatirkan akan memakan APBN, dan keputusan Danantara. Ya, cuman kalau ke Danantara ini sekarang udah diputuskan ya terakhir ini. Next lagi, ya, next lagi aja. Oh ya, sama, sorry boleh balik lagi. Nah, sama yang disoroti itu adalah banyak anggaran yang di-cut gitu loh. Nah, jadi banyak anggaran yang di-cut dan kemudian anggaran ini digunakan untuk ya program MBG. Ya, program MBG itu kan sekarang APBN itu sekitar 71 triliun. Itu kalau dihitung-hitung ya per porsi per orangnya itu hanya mungkin Rp6.000. Itu kan nggak cukup. Nah, makanya butuh dana kalau dihitung kurang lebih 100 triliun lagi. Nah, pertanyaannya kan 100 triliun ini mau ambil dari mana? Ya, berarti ada anggaran-anggaran yang dipangkas.
Nah, salah satu yang dipangkas itu misalkan di kanan bawah, teman-teman bisa lihat anggaran infrastruktur yang tahun lalu 423 triliun, tahun ini 400 triliun. Jadi kepotong 23 triliun gitu. Ya, dan pos-pos lainnya. Ya, jadi di sini kita bisa melihat bahwa arah kebijakannya Pak Prabowo ya mungkin agak berbeda nih dengan Pak Jokowi. Kalau misalkan Pak Jokowi kan benar-benar kita lihat ya infrastruktur gitu ya. Nah, kayaknya kalau Pak Prabowo ini agak berbeda. Infrastruktur akan diturunin, tapi dia lebih banyak ya tadi ke program MBG tadi gitu. Ya, ini ya terlepas ada yang setuju, ada yang nggak setuju, ada yang bilang ini untuk masa depan, tapi ada juga yang bilang bahwa ya ini bukan apa ya hanya untuk ego semata ya, I don't know lah. Mungkin saya bukan orang yang tepat untuk mengkritik hal tersebut gitu ya, cuman ya we'll see lah ke depannya. Nah, cuman ada kabar baiknya nih. Dari sini kan mungkin Bapak Ibu lihat, wah kalau gitu kayaknya prospeknya nggak bagus dong. Nggak juga Bapak Ibu. Ya, next. Nah, saya punya berita bagus. Ya, berita bagusnya apa? Ya, better outlook di Q2 2024. Ada yang tahu nggak kenapa saya bilang better outlook di Q2? Jangan dulu. Ya. Ada yang tahu nggak kenapa better outlook di Q2 2024? Ayo. Jadi benar ya bahwa Q2 ini sebenarnya UUD Bapak Ibu. Ujung-ujungnya duit. Ya, ujung-ujungnya duit kenapa? Karena nah sekarang boleh di next. APBN itu akan cair di bulan April. Ya, jadi meskipun Pak Prabowo dan Gibran sudah dilantik, tapi APBN sekarang kan masih APBN Pak Jokowi. RAPBN tahun lalu. Nah, RAPBN 2025 ini baru akan cair di bulan April. Dan barulah di situ akan program-programnya Pak Prabowo ini akan mulai berjalan seperti itu. Ya, jadi ada optimisme ya bahwa di Q2 nanti APBN-nya akan berjalan dan kita tahu bahwa Pak Prabowo ini sangat peduli dengan rakyat kecil. Nah, jadi kebijakan-kebijakannya ini nanti akan mengarah ke masyarakat yang di kalangan bawah. Nah, yang menariknya adalah kalau kebijakan itu banyak menyasar kalangan bawah, ya di saham-saham kita itu lumayan banyak yang akan diuntungkan. Ya, jadi kalau di zamannya Pak Jokowi mungkin yang kelihatan ini banget infrastruktur, konstruksi gitu ya. Nah, tapi kalau yang di zamannya Pak Prabowo, ini akan lebih merata yang akan diuntungkan Bapak Ibu. Ya, next. Ya, saya percepat dikit. Nah, yang menariknya lagi adalah indeks harga saham gabungan sekarang juga under value nih Bapak Ibu. Bahkan, boleh next sekali lagi, ini agak kecil tapi kalau misalkan Bapak Ibu kebaca ya, Indonesia PE ratio-nya itu masih 11 kali, sekitar 11 kali di 6.600-an saat ini. Bahkan kalau kita ukur dibandingkan dengan negara-negara lain, ya kita bisa sama-sama lihat Indonesia itu masih salah satu yang murah. Kalau dibandingkan dengan rata-rata 5 tahun under value, dibandingkan dengan rata-rata 10 tahun cheap, bahkan bukan under value lagi tapi cheap gitu, murah banget gitu. Ya jadi tentu ya kita lihat bahwa kalau misalkan nanti sekarang kan masih saya katakan tadi all eyes on Trump, ya kan? Bahwa Trump effect ini masih kencang banget, ya. Tapi sooner or later, ya, Trump effect ini akan memudar. Dan kita tahu bahwa uang itu selalu berputar. Nah, berputarnya kemana? Ya, berarti kan kalau misalkan saya jadi fund manager, saya akan melihat nih, kira-kira mana ya indeks yang secara valuation masih murah, tapi menjanjikan pertumbuhan yang menarik. Ya, nah kita sama-sama berharap Indonesia masuk ke dalam radar juga. Seperti itu, ya. Jadi ada optimisme di sana. Next. Nah, salah satu optimisme juga yang muncul tadi, ya seperti dikatakan Pak Yusman juga bahwa seiring dengan The Fed menurunkan suku bunga, ya kita masih optimis akan 2 kali di 2025 dan kemungkinan 4 kali di 2026. Maka kita bisa berekspektasi bahwa 2025, 2026 era penurunan suku bunga itu masih akan berlanjut ya. Dan menariknya adalah saya punya data menarik. Next lagi. Ada korelasi yang kuat antara cut rate dengan stock performance. Ya, di sini saya ambil data dari 1990-an sampai 2025 ya. Ada era-era di mana terjadi penurunan suku bunga. Contoh misalkan dari 2005 sampai dengan 2008 ya, ketika suku bunga turun dari 12,75% ke 8%,
Ya, begitu pula di tahun 2009 sampai dengan 2011 ya suku bunga turun, IHSG naik. Ya, di 2016 sampai dengan 2018 suku bunga turun dari 7,5 ke 4,25, IHSG naik. Ya, demikian pula saat COVID kemarin suku bunga diturunkan, IHSG naik. Jadi ada korelasi yang kuat, teman-teman, bahwa setiap penurunan suku bunga akan dibarengi dengan kenaikan IHSG. Ya, kita sama-sama berharap 2025, 2026, dan mungkin masih berlanjut lagi di 2027, seiring dengan penurunan suku bunga, ya, maka indeks harga saham gabungan naik, ya, harga-harga saham pun akan naik. Next. Ya, what to expect di 2025, next lagi. Nah, ini yang saya katakan tadi, Bapak Ibu, ya, dari 2008 sampai dengan 2024, mudah-mudahan kebaca, tidak pernah ada sekalipun ya IHSG negatif 2 tahun berturut-turut. Kita lihat 2008 ketika IHSG turun 49% karena GFC ya, Global Financial Crisis. 2009 dibalas dengan kenaikan positif 84%. 2015 ketika IHSG turun 12,3%, 2016 dibalas dengan kenaikan 15%, dan 2017 kenaikan 20%. Ya. Ketika IHSG COVID ya 2020 turun 5%, 2021-nya naik 9,8% dan seterusnya. Nah, kita sama-sama tahu 2024 kemarin secara data negatif 2,4%. Tapi tadi kalau misalkan kita exclude yang saham-saham konglo tadi, ya mungkin udah bisa negatif 10% sebenarnya gitu. Ya, jadi kita yakin gitu bahwa 2025 dan mungkin berlanjut di 2026 ya pasar saham akan kembali naik seperti itu ya, tinggal menunggu momentumnya. Next. Nah, kita bicara sekarang sektoral outlook-nya ya. Di tengah Trump 2.0, di tengah kebijakan Pak Prabowo, ada beberapa yang menurut saya menarik dan smart investor bisa jadikan referensi untuk masuk ke dalam watchlist ya. Next. Sektor yang pertama yang bisa teman-teman jadikan referensi adalah banking. Ya, kita sama-sama tahu bahwa harga saham banking sekarang ini lagi turun. Tapi kalau kita perhatikan, ya, secara fundamental sebenarnya nggak ada masalah. Ya, dari mana saya bisa mengatakan itu? Yang pertama kalau kita lihat dari deposit growth, ya, jadi pertumbuhan dari deposito itu masih naik kalau secara overall itu di 6,7%. Ya, bank KBMI 4 jadi bank-bank besar itu di 6,9%. Demikian pula yang sebelah kanan dari segi penyaluran kredit ya masih naik dengan double digit bahkan ya, secara nasional itu 10,9% dan KBMI 4 itu ada di kisaran sekitar 12% ya. Next lagi, 12% atau 13% ya. Next lagi ya. Nah, ini yang saya katakan bahwa ada korelasi ya antara kebijakan pemerintah dengan CASA itu rasio dana murah. Jadi gampangnya untuk memahami grafik ini gini. Setiap pemerintah ini memberikan social assistance itu kayak bantuan atau ya mungkin kayak BLT lah ya, seperti itu ya kepada rakyat kecil ya. Maka CASA itu akan meningkat juga. Nah, seiring dengan meningkatnya CASA, ini membuat kinerja bank bisa terus meningkat. Ya, jadi ada korelasi di sana. Next lagi. Dan kalau kita bicara mengenai valuasi, ya saat ini bisa dikatakan salah satu yang termurah, Bapak Ibu, sejak COVID. Ya, jadi kalau misalkan pas COVID kemarin teman-teman mungkin kehilangan momentum untuk membeli saham perbankan, ini bisa jadi the second change. Ya, karena valuasinya itu persis sama dengan COVID. Ya, saya ambil contoh. Ini tapi bukan rekomendasi ya Bapak Ibu, jadi jangan ditelan mentah-mentah. Contoh, misalkan kalau kita ambil kayak Bank Mandiri, sekarang ada di 1 di bawah standar deviasi. BNI juga 1 di bawah standar deviasi. Bank BRI bahkan di bawah 2 standar deviasi. Jadi kalau standar deviasi itu maksudnya kayak rata-rata. Semakin rendah, semakin murah. Gitu. Jadi bahkan kalau kita totalkan ya dengan semua KBMI 4, PE ratio-nya itu cuma 11,48 kali. Ini masih include BCA. Kalau BCA dikeluarkan, PE ratio sekarang itu cuma 8 kali. Ya, jadi murah. Padahal return on equity-nya itu bisa 18,9%. Kebayang ya? Ya, dan demikian pula kalau saya lihat KBMI 4 menarik, KBMI 3 menarik, dan Syariah juga menarik, Bapak Ibu.
Ya, jadi mungkin itu yang bisa dijadikan pilihan. Next. Ya, yang kedua adalah oil and gas. Ya, kita sama-sama tahu next lagi ya bahwa tadi ya kebijakan Donald Trump ya yang drill baby drill tadi ya ini juga akan membuat permintaan terhadap oil and gas juga akan meningkat seperti itu ya. Secara outlook ya kita melihat bahwa oil and gas ini masih akan bertahan di level 70-an dolar per barel ya. Angka 70-an dolar per barel ini masih masih cukup tinggi lah kalau kita bandingkan dengan beberapa tahun lalu yang 40-50 dolar ya. Nah, ini di sebelah kanan atas teman-teman bisa lihat World Bank prediksi 2024-2025 ya. Harga minyak akan bertahan di 73, JP Morgan bilang 75 ya, kemudian Goldman Sachs juga 75. Bahkan RAPBN aja bilang 82 gitu loh. Ya, jadi mengindikasikan bahwa harga minyak ini akan tetap stabil di level 70 sampai 80 dolar. Jadi ini angka yang cukup level yang cukup tinggi juga. Next. Nah, gold sebagaimana kita tahu ya terus mencetak all time high, sekarang mungkin ada di 2.800 2.900 USD per tonnya ya. Dan kalau kita lihat di kanan atas ya, Indonesia Gold Price juga pasti akan mengikuti. Harga emas antam tadi juga terus meningkat ya, bahkan diprediksi bisa sampai 2 juta katanya ya. Kemudian di sebelah kanan bawah juga kita lihat World Central Bank ini juga terus membeli emas gitu ya. Jadi harga emas diprediksi masih akan tetap ada di level tinggi di tahun 2025 ini, dan ini salah satu sektor yang menarik juga. Next. Nah, yang berikutnya ini ada coal ya, meskipun coal sekarang harganya lagi agak turun, tapi kalau kita lihat ya secara produksi ya, even though harga coal sekarang lagi tidak sepanas 2022 lalu, tapi kalau kita lihat by data, produksi itu masih tetap meningkat loh. Ya, di 2024 ya, bahkan kalau teman-teman lihat realisasi produksi itu 834 juta ton ya, kemudian penjualan domestik itu mencapai 384 juta ton. Itu angka yang tertinggi selama 10 tahun terakhir ya. Dan di 2025 ini meskipun harga coal agak turun ya, tapi di proyeksi masih akan tetap ada di level tinggi. Nah, kalau ditanya apakah akan turun ke di bawah 100, kalau menurut saya akan tetap ada di bawah tetap akan ada di atas 100 Bapak Ibu. Ya. Kalau misalkan di bawah 100, saya itu mungkin there is something wrong ya, mungkin dengan di China segala macam. Tapi kalau saya berpendapat masih akan ada di level di atas 100 ya. Next. Nah, ini mungkin sedikit mengenai portfolio management, simple aja, tadi sedikit juga udah dijelaskan Pak Yusman juga. Next. Ya, jadi kalau buat teman-teman ya, sesuaikan dengan profil risiko ya. Kalau saya boleh saran, ini ada yang sebelah kiri over concentrated, jadi artinya benar-benar all in di satu saham, saya tidak menyarankan. Yang di tengah itu ada over diversified portfolio, jadi artinya semua saham dibeliin, itu juga jangan. Saya menyarankan yang sebelah kanan nih, ya, boleh di next sekali lagi, yaitu balance portfolio. Ya, jadi artinya mungkin di satu portfolio ya 4-5 saham menurut saya udah cukup, ya. Jadi nggak usah terlalu banyak juga. Ya, jadi di satu sisi return-nya bisa lebih optimal, tapi di sisi lain juga meminimalisir risiko. Next. Ya, nah sama seperti Pak Usman tadi, ya saya juga menyarankan teman-teman untuk memitigasi risiko dengan seimbang nih mainnya. Ibaratnya main bola, tadi ada penyerangnya, ada back-nya. Nah, kalau misalkan tadi Pak Usman mengibaratkan misalkan yang bertahannya itu ada deposito, RDPU gitu ya. Nah, kalau saya mengibaratkan kalau dari saham, misalkan untuk saham yang bertahan itu teman-teman bisa bank. Ya, misalkan bank ini jadi saham yang defensifnya ya. Jadi yang memberikan dividen yang hampir pasti setiap tahun pasti ada gitu ya. Bahkan mungkin kalau di harga sekarang mungkin udah mirip dengan ORI 27 tadi gitu loh. Ada yang bisa kasih 7%, 8% itu ada juga kalau kita bicara saham bank ya. Kemudian kalau untuk yang menyerangnya tadi ya Bapak Ibu bisa misalkan di komoditas ya, kemudian di gold tadi, itu adalah saham-saham yang mungkin dividennya nggak terlalu besar, tapi bisa memberikan capital gain yang cukup besar seperti itu. Ya, next lagi.
Oke, mungkin itu aja Bapak dan Ibu yang bisa saya share kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ini kalau misalkan Bapak Ibu nanti pengen tanya-tanya lebih lanjut atau pengen keep contact, bisa follow our social media di Instagram, YouTube, di Rifan.Kurniawan, atau bisa scan QR code di sebelah kanan situ kalau misalkan teman-teman nanti pengen catch up lebih lanjut ya. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Forex and Insight.